bukunya, itu semua ada ya. Nah, kalian coba menyuluh ya. Menyuluh itu tidak harus di kelas, tidak harus di ini. Kalian kumpul sama teman-teman berlima aja misalnya ya. Tapi sekarang lagi nggak boleh ya. Kalau di rumah ada berempat sama apa namanya orang tua sama adik ya, atau ada saudara, ada sepupu misalnya yang ikut tinggal gitu. Itu saja sudah bisa menyuluh dan itu bisa divideokan. Nah, itu kemudian nanti menjadi bahan bukti untuk menjadi bahan sertifikasi menjadi penyuluh. Nah, kalau itu lulus, nah kalian sudah menyandang gelar. Nah, kalau di KPK itu kami dipanggil master. Master itu artinya pada saat di awal menunjukkan bahwa hmm, apa kita ini diberi tugas ya sebagai ahli untuk membantu memberantas korupsi. Itu master ya, master. Misalnya kalau ini Cantika mau jadi master Cantika, nah gitu. Kalau Namira mau master Namira, kalau Nur Muhammad mau master Nur Muhammad, master Yasmin, nah nanti dipanggilnya master gitu di KPK. Jadi teman-teman KPK kalau kita sedang rapat itu pasti di ininya master. Nah, itu di gerakan nasional. Nah, kalau gerakan internasional itu banyak terutama kalau kemarin kita lihat Hong Kong gitu ya. Terus kemudian Hong Kong, terus Singapura ya. Nah, itu salah satu yang menjadi benchmark gitu ya untuk bagaimana ini korupsi, anti korupsi, pemberantasan korupsi dan itu nanti bisa apa istilahnya menjadi contoh gitu ya, menjadi contoh untuk bagaimana diterapkan. Nah itu mereka tentunya sudah banyak bicara kemana-mana. Oke. Nah kita lihat ini ya apa namanya banyak hal ya ini sebenarnya kan kita lihat dulu secara umum ya, secara umum nanti setelah ini ada bahan-bahan terkait dengan pengaturan di internasional ya, pengaturan di internasional juga nanti pengaturan di Indonesia yang tentu meratifikasi atau mengacu kepada internasional ya. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya kita nanti bisa tahu bagaimana gerakan-gerakan di internasional itu ya, bagaimana cara kerjasamanya, bagaimana internasional itu bisa mencegah korupsi ya. Terus kemarin kita sudah sekilas bandingkan tuh antara Indonesia, Singapura sama Hong Kong ya. Ya nanti tolong itu dipahami betul gitu ya kalau nanti ditanyakan apa yang menjadi kelebihan dari masing-masing, apa menjadi kekurangannya gitu ya. Untuk dijawab gitu kan. Kemudian nanti Indonesia mengadopsi konvensi internasional tadi yang dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti apa pengaturan di Indonesia gitu ya. Kenapa? Karena kalau di Indonesia tidak mungkin ada karakteristik tertentu yang mungkin tidak ada di negara lain gitu ya. Terutama latar belakang budaya dan lain-lain tentunya berbeda. Nah, ini gerakan internasionalnya ini dimotori oleh PBB, OECD, World Bank ya. Terus mereka juga punya badan litbang ya, badan penelitian yang akhirnya membuat indeks-indeks juga gitu ya. Ukuran-ukuran korupsi itu seperti apa gitu ya. Ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pendekatannya apa sih ya untuk anti korupsi ini ya? Bottom up atau apa gitu ya. Nah, kalau dari bottom up itu berarti kan dari bawah ya.
dari bawah itu kita lihat bahwa pemahaman dari masyarakat luas gitu ya, maupun masyarakat mana saja gitu, itu yaitu tadi harus dipahamkan dengan membangun awareness ya. Dan kalau sudah membangun awareness, sudah meningkatkan kegiatan untuk bisa memberantas korupsi. Kalau tidak paham bahwa itu korupsi, misalnya sebenarnya kita kalau ngasih tip ya di situ kan di mall-mall gitu kan, no tip gitu, no tipping gitu ya. Nah, kadang ibu juga masa sih nggak boleh dikasih 1.000 2.000 gitu ya. Tapi kalau sudah bilang no tipping ya no tipping ya. Tidak boleh ada yang menyalahi. Nah, itu kalau masyarakat masih ada tipping, berarti aturan itu tidak berlaku lagi. Gitu ya, aturan yang dibuat oleh perusahaannya tidak berlaku lagi. Kecuali kalau nggak ada tulisan no tipping, tidak pakai tip gitu ya. Kecuali kalau ada tulisan itu ya mungkin tidak masalah ya. Bisa ada pilihan mau ngasih mau enggak. Tapi kalau begitu sudah no tipping, itu sama sekali jangan kita merusak budaya yang sedang dibangun oleh perusahaan tersebut ya. Jangan sampai gitu. Nah, ini pemahaman ini nah sehingga tahu oh iya, itu ada area korupsi di situ. Baik yang memberi, sekarang kan korupsi itu baik yang memberi maupun yang menerima ya. Nah, bukan masalah jumlah tapi masalah perilaku gitu ya. Jadi semakin luas pemahaman tadi. Nah, kemudian ada networking atau jejaring yang lebih baik untuk membantu pemerintah dan masyarakat sipil. Jadi dengan adanya bottom up, pemerintah terbantu ya, terbantu untuk bisa saling percaya. Nah ini sebenarnya kan kita lihat proses terjadinya negara itu kan dari masyarakat. Kalau kita lihat di Monas ya, di Monas itu ada diorama yang melihat bagaimana terbentuknya suatu itu dari kelompok dia hidup berkerumun di suatu daerah yang yang subur. Terus makin lama ada perkelahian, ada perebutan ini akhirnya dibentuk pemimpin. Akhirnya pemimpin itu membuat aturan terus lama-lama berkembang menjadi suatu negara. Nah, itu artinya apa? Ada kepercayaan rakyat untuk hidup di dalam suatu negara yang dibentuk ya secara bersama-sama. Nah, ini kan model sosial utama, social capital ya, istilahnya ini social capital ya. Masih dari bottom up. Jadi ada kegiatan ya di mana korupsi ini bisa dipelajari gitu ya. Dipelajari dari penyediaan data pelayanan pemerintah gitu ya. Lewat corruption diagnostik tadi ya. Masalah problem korupsi, reformasi administrasi, politik ya. Nah, ini dengan adanya database mengenai efisiensi efektivitas layanan pemerintah yang bisa dijadikan alat untuk corruption diagnosis itu akan bisa disebarluaskan untuk menjadi pengetahuan nih ya, pengetahuan seperti saat ini nih. Nah, kan diajarkan kepada masyarakat ya. Nah, kemudian adanya pelatihan khusus ya. Nah, World Bank sebenarnya sudah membuat beberapa jenis pelatihan gitu ya. Nah, ini masing-masing negara atau negara istilahnya ya, itu seperti apa gitu ya, bisa mengadopsi alat-alat yang dibuat oleh World Bank ya, seperti itu. Nah, ini mempercepat ya, seperti tadi Ibu ceritakan penyuluh anti korupsi. Nah, penyuluh anti korupsi. Kira-kira ada yang tertarik nggak di sini untuk menjadi penyuluh anti korupsi? Asik loh.
kalian bisa keliling Indonesia, ya. Kalian bisa bertemu dengan banyak orang, ya. Kalian nanti disebar di seluruh Indonesia untuk bicara. Jangan takut dengan materi, ya. Materi itu yang anti korupsi itu sudah disiapkan oleh KPK. Coba buka nanti. Nah, kalian bisa pilih dan gambarnya bagus-bagus ya, secara animasi, secara ini. Nanti kalian bisa pilih yang tertarik di bagian apa. Itu menjadi kalian bisa bisa ini kan gitu ya. Nah, ini nanti membantu di bottom up approach ya. Jadi nggak usah apa ya istilahnya. Jadi relawan ya kan. Nah, relawan KPK ya. Nah, kemudian di dalam dunia internasional tadi masing-masing negara punya program ya, program yang dibuat itu dan nanti memiliki efek trickle down. Efek trickle down itu artinya efek yang banyak berlipat-lipat gitu ya untuk kepada masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Jadi nanti kalian menyuarakan, mensosialisasikan bahwa korupsi ini sedang kita berantas. Minimal itu saja dulu. Nah, materi yang kalian bawa minimal bahwa pemerintah sedang menyuarakan anti korupsi, ya, memberantas anti korupsi. Itu. Nah, dari situ kalian bisa bicara kemarin waktu pertemuan dua sebelum sekarang, 2 minggu yang lalu ya, itu kan dijabarkan tuh dampak kalau ada korupsi di suatu negara. Nah, itulah yang menjadi menurut Ibu itu menjadi poin diketahui masyarakat bahwa nanti kalau siapa kemarin kalau tidak harusnya susunya 5 kaleng menjadi 1 kaleng, kurang 1 kaleng gitu. Itu dampaknya kurang gizinya luar biasa gitu. Bayangkan satu anak kekurangan 1 kaleng gitu ya. Gitu ya. Nah, tuh jadi kalau saran Ibu, kita rame-rame jadi penyuluh anti korupsi ya. Nanti mengganggu pekerjaan enggak gitu ya. Enggak, kenapa? Karena nanti terutama di kementerian itu eh, di diakomodasi kita menjadi penyuluh karena ini jadi program Kementerian Keuangan juga atau kementerian lain bahkan gitu ya. Nanti akan ditugaskan. Jadi di sela-sela kalian bekerja, kalian mendapat dapat refresh gitu ya, merefresh. Kalian bertemu dengan banyak orang gitu, terus kemudian kalian bisa mempunyai suatu pengetahuan yang lain dibandingkan dengan pekerjaan kalian sekarang gitu ya. Selain pekerjaan kalian sekarang. Nah, bagaimana kalau top down? Nah, top down itu program yang sudah dibuat ya secara nasional bahkan mungkin masuk ke program presiden ya siapapun yang jadi presiden bahkan juga nanti jadi program 5 tahunan atau grand design menjadi sampai 2040 gitu ya itu dengan mereformasi segala bidang jadi corruption is a symptom of a weak state and weak institution jadi kenapa? Karena korupsi ini adalah suatu gejala nih, gejala bahwa negara itu lemah, ya, dan institusinya lemah, gitu. Nah, obatnya adalah reformasi. Reformasi. Kalau kita sakit, apa namanya, sakit kepala, gitu ya, obatnya harus ada obatnya ya, sakit kepala. Tapi kalau kita demam, gitu ya, simptom gejala demam, gitu banyak yang harus kita obati karena kita tidak tahu demamnya kenapa gitu misalnya ini korupsi gitu ya kita harus makan yang banyak supaya pulih kita harus minum vitamin kita harus minum obat nah seperti itu ya nah jadi ada 2 macam pendekatan tadi ya nah pendekatan apa yang lebih baik ya mana apakah bottom up atau top down
Coba kita intermezzo nih di sini nih. Apakah bottom up atau top down? Apakah bottom up atau top down? Top down mungkin, Bu. Nah, kenapa top down? Karena kalau yang bottom up, yang korupsi-korupsi itu kebanyakan udah ngerti gitu, Bu, salahnya di mana, tapi tetap korupsi. Mungkin bisa direformasi aja, Bu, peraturannya biar lebih ketat. Top down ya. Oke. Itu pendapat Afala. Yang lain? Top down atau bottom up? Menurut saya bottom up, Bu. Anissa ya? Iya, Bu. Kenapa bottom up? Karena menurut saya, Bu, ini maaf kalau salah. Jadi ya di mana-mana itu kalau misalnya ingin merubah sesuatu, ya harus dari bawah dulu gitu, Bu, baru ke atasnya. Misalnya dasar-dasarnya dulu yang harus diperbaiki, baru kalau di bawahnya aja udah kuat, apalagi atasnya gitu, Bu. Gitu sih. Ya, dikuatkan di bawah gitu ya. Biar nanti kalau ada kegiatan-kegiatan bawahnya sudah mengerti gitu ya. Iya, Bu. Mm-mm. Nanti kalau dari tiba-tiba harus mengerjakan, nanti hanya dikerjakan aja tanpa mengerti, ya nanti kalau sudah nggak dikerjakan lupa lagi gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau Afala dari atas, karena atas itu langsung nasional gitu ya. Gerakannya nasional ya Afala ya. Oke. Mungkin ada yang mau nambahkan? Saya izin menambahkan, Bu. Ya Putri, gimana? Kalau menurut saya kan korupsi di Indonesia ini udah meluas ya, Bu. Jadi kalau cuman mengharapkan dari atas ke bawah, hanya mengharapkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, regulasi dari pemerintah, itu kurang demokratis. Seperti kita kan negara demokratis ya, Bu. Menurut saya itu lebih bagus dari bottom up, dari bawah ke atas. Kenapa? Karena dengan negara demokratis ini dan dari bawah itu apa itu namanya, Bu, mewajibkan masyarakat itu lebih peka, Bu, karena yang saya baca juga terkait perbedaan Indonesia sama yang lainnya itu, Bu, kalau negara lain yang bisa memberantas korupsi itu mereka demokratis, di mana masyarakatnya itu mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pemberantasan korupsinya gitu, Bu. Jadi saya lebih setuju dari bawah ke atas gitu, Bu, karena harus diawasi setiap kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan korupsi ini gitu. Oke, ya bagus ya. Begitu alasannya, jadi mau bottom up mau top down gitu ya. Memang akhirnya memang harus bersamaan gitu ya, harus bersamaan. Kenapa? Karena begitu tadi Putri katakan harus dikawal tuh kebijakan pemerintah. Nah, itu kan merupakan masukan buat pemerintah. Ya, masukan sehingga pemerintah lah yang akhirnya membuat reformasi tadi, reformasi di segala bidang. Loh, kok hukumnya pilih kasih begitu ya? Nah, pemerintah langsung mereformasi. Nah, itu akhirnya itu masuk ke pendekatannya Afala dari top down. Jadi reformasi. Nah, jadi memang ini saling berkaitan ya. Masyarakat di bawah yang sudah paham akan membuat
menjadi polisinya nih. Nah, menjadi apa polisinya? Menjadi wasitnya nih. Nah, ini pemerintah ini ada yang kurang nih. Ini pemerintah di atas melakukan perbaikan-perbaikan gitu. Ya, cukup. Barangkali ada yang mau nambahkan lagi? Ada? Tidak ada? Ibu lanjut ya. Jadi gerakan swadaya di internasional NGO ya. Di NGO itu yang non government office ya. Itu ada Transparency International, ada TIRI Making Integrity Work ya. Nah, Transparansi Nasional ini nanti kalian browsing lagi ya di ini kan sampai 2018, mungkin di 2019 sudah ada muncul terkait dengan survei ya, survei skor terkait dengan indeks persepsi korupsi ya, indeks persepsi korupsi. Jadi posisi Indonesia skor kita 32, 32, 34, 36, 37, 38 ya. Nah, peringkatnya waktu 32 kita di 118. Ya. Kemudian begitu kita indeks ini menyatakan bahwa kita jadi kalau nggak salah ini semakin tinggi semakin baik ya ini ya. Nah, kita bisa sempat naik di 88 ya di sebagai peringkat tahun 2015. Peringkat ini ya. Tapi kemudian turun lagi di 2018 menjadi peringkat 100 lagi. Tadinya sudah di atas 100 nih tahun 2015, 16, 17 gitu ya. Turun lagi. Ya mudah-mudahan nanti besok tidak turun lagi nih 2019. Nah, yang satu lagi adalah program TIRI ya, adalah membuat jejaring dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum pendidikan integritas dan atau pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Nah, jaringan ini di Indonesia disingkat dengan nama IIEN atau Indonesian Integrity Education Network. Nah, jadi ini yang sekarang kalian sedang ikuti, ini salah satu rekomendasi dari TIRI ya. Rekomendasi untuk memasukkan kurikulum program integritas dan anti korupsi itu di perguruan-perguruan tinggi. Nah, jadi unsur bottom up-nya sedang dibentuk ya, unsur bottom up-nya sedang dibentuk. Jadi dengan pendidikan dini apalagi nanti bisa dari TK, dari SMA. Ibu kemarin pernah di Hari Anti Korupsi itu pernah melakukan sosialisasi di SMA. Lucu sekali, kita pakai dulu apa sih namanya yang challenge itu loh, challenge. Jadi kalau di ini terus kayak patung gitu. Nah, misalnya kita sedang pegang money, ya money, terus lagi ada transaksi korupsi, terus nanti di challenge. Nah, apa ya namanya? Apa challenge gitu ya? Seperti sekarang, kalau sekarang TikTok gitu ya. Manekin, Bu. Oh ya, manekin ya, betul. Kalian masih mengalami manekin? Waktu SMA. Iya, SMA itu. Nah, Ibu cara kita mensosialisasikan dengan pakai manekin tuh. Ada yang bawa punya rumah 5, punya apartemen 7. Wah, itu terus nanti jadi manekin terus di nggak tahu di YouTube masih ada nggak itu ditaruh di YouTube. Kita di SMA dekat kantor sana gitu. Nah, itu artinya apa? Dengan cara seperti itu secara tidak langsung gitu ya. Nah, secara tidak langsung mengedukasi itu tentang korupsi. Ya. Tapi korupsi di SMA apa? Ada yang bolos, ya, ada foto, ibu pakai foto tuh
lagi duduk-duduk di kantin pada saat jam sekolah. Nah, jadi nggak apa namanya istilahnya tidak yang ya pokoknya yang dekat dengan situasi anak-anak SMA ya. Terus coret-coret. Nah, di kantor ibu itu susah banget. Ibu yang pernah ada kantor di mana temboknya itu dia di pojokan, jadi temboknya panjang gitu ya, tembok pembatas pagar itu ada. Itu tiap hari ada saja tulisan-tulisan. Nah, itu mereka lakukan tengah malam. Itu pernah ini apa istilahnya pernah ditangkap gitu ya, suruh push up, disurati sekolahnya balik lagi gitu. Nah, oh sebelumnya enggak, hanya ditangkap saja suruh push up. Balik lagi, coret lagi, balik lagi, coret lagi. Terus akhirnya gimana caranya gitu. Akhirnya mereka dikasih kita edukasi gitu ya, bahwa mereka mencoret itu artinya kita mengecat ulang gitu ya. Terus dilihatkan bondnya nih, kita ngecat ulang hampir 1000 meter nih. Nah, ngecat ulang itu biayanya sama dengan dia ada yang ngerokok gitu ya, sama dengan kalian merokok 2 tahun gitu. Nah, baru kelihatan ininya. Oh, wah biayanya ternyata saya mencoret-coret fasilitas umum itu dampaknya ke keuangan negara. Artinya apa? Dengan uang segitu, kalau dibagi-bagi ke rakyat miskin untuk bantuan subsidi dan lain-lain, itu bisa berapa eh, kepala keluarga atau bisa berapa 4 bulan, 5 bulan gitu. Nah itu disadarkan kalian sebagai generasi muda membantu dengan cara tidak mencoret-coret. Nanti uangnya itu bisa dipakai untuk seperti itu gitu. Nah setelah itu baru dikembalikan ke sekolah dengan memakai surat. Nah setelah itu sampai sekarang tidak ada coret-coret lagi. Ya mungkin harus begitu ya. Polanya bukan suruh push up apa, mungkin tidak paham gitu ya. Nah, jadi dipahamkan, diberi apa namanya pemahaman. Nah, instrumen internasional dalam mencegah korupsi. Nah, ini ada di PBB melakukan convention ini ya, itu United Nations Convention Against Corruption ya, ditandatangani 140 negara ya, di mana konvensi internasional ini pertama kali dilakukan di Meksiko ya tahun 2003. Kemudian ada lanjutannya oleh OECD. Kalau tadi PBB, sekarang OECD itu Convention tentang on bribery of foreign public official di International Business Transaction ya. Jadi konvensi ini kan dari OECD ya. Nah, kenapa bribery apa namanya terjadi bribery gitu ya di foreign public official ini ya, dalam transaksi khususnya transaksi. Kenapa? Karena ada mungkin standar-standar pengaturan yang harus diperbaiki gitu ya. Nah, jadi maka dilakukan perbaikan dan ditetapkan standar-standar hukum yang mengikat ya. Mengikat negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional. Nah, kenapa? Pengalaman, jadi kalau antar negara itu biasanya tidak pertama sulit mendeteksi, kedua tidak ada kerjasama antar negara terkait dengan misalnya Tiongkok gitu ya, negara Tiongkok mau investasi, kemudian menyuap di Indonesia misalnya. Nah itu kalau kita tidak ada kerjasama gitu ya, maka nanti begitu kan tidak bisa dihukum di Indonesia, yang dihukum di Indonesia yang menerima, tapi yang memberi misalnya warga negara Tiongkok tadi. Begitu kembali ke negaranya ya karena tidak ada keterikatan dengan convention ini ya dia akan bebas gitu ya. Tuh. Makanya
kalau sudah masuk ke dalam suatu negara itu dimasukkan dalam negara itu bisa mengkriminalisasi para pejabat publik asing juga, gitu ya. Dengan pada saat transaksi bisnis internasional. Nah, kemarin kita sudah belajar dari negara lain ya. Di Filipina itu dilakukan oleh lembaga ombudsman, di Malaysia itu Anti-Corruption Commission ya, Komisi Anti Korupsi, sama di Hong Kong itu Independent Commission Against Corruption ya, ICAC, dan di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Tuh. Lihat ya, di situ ada kata-kata corruption atau korupsi. Ya, against corruption, anti korupsi, pemberantasan korupsi ya. Nah, di Filipina lembaga ombudsman ini ya. Nah, sebagaimana pentingnya sih ratifikasi anti korupsi di Indonesia itu ya, yang dilakukan tadi di ratifikasi United Nations Convention Against Corruption tadi ya. Kemudian kewajiban pemerintah untuk melaksanakan isi konvensi internasional dan melaporkan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oke. Nih, coba Ibu kita bahas nih. Ada berapa isu penting yang masih menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi di tingkat internasional. Isu tersebut misalnya mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, pertukaran tersangka, terdakwa maupun narapidana tindak pidana korupsi dengan negara-negara lain, juga kerjasama Interpol untuk melacak pelaku dan mutual legal assistance di antara negara-negara. Beberapa negara masih menjadi surga untuk menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi karena sulit dan kakunya pengaturan mengenai kerahasiaan bank. Nah, ini kalian ada pengalaman atau pernah membaca terkait dengan isu-isu tadi ya, banyak isunya tuh. Nah, ini dengan kalian berpendapat di sini kalian sudah melatih. Nah, nanti kalau ditanya di UHS, bagaimana pendapat kalian terkait isu pemberantasan korupsi mengenai pertukaran tersangka gitu ya. Terus kemudian tadi ada ratifikasi tentang kriminalisasi ya. Nanti latar belakangnya bahwa tidak semua negara, misalnya untuk menjawab yang tadi, tidak semua negara melakukan ratifikasi anti korupsi. Ada juga yang malah melindungi gitu ya, membiarkan korupsinya di beberapa negara. Ada juga ya. Nah, untuk itu dengan adanya ratifikasi atau keterikatan dengan negara-negara, maka korupsi ini bisa tidak berkembang gitu ya. Terutama kalau korupsi ini bisa sebagai alat kriminal gitu ya, untuk menentukan bahwa dia melakukan kriminal. Oke, siapa yang mau ini isu misalnya aset-aset atau apapun? Apa kira-kira? Apa? Kalian tahu berapa aset yang hasil korupsi yang disimpan di bank-bank yang memang tidak bisa diambil dan akhirnya Menteri Keuangan waktu itu pernah dengar kasus Menteri Keuangan mengambil aset-aset salah satu yang dilakukan ya pada zaman dulu untuk
Sebentar Ibu lupa kasusnya adalah kasusnya adalah Gelora Bung Karno atau apa ya? Waktu itu mengelola Gelora Bung Karno atau apa ya? Sebentar. Mengelola fasilitas atau apa ya? Ya mungkin antara lain nih kalau Ibu nggak salah nih ya, mengelola Gelora Bung Karno misalnya. Itu bertahun-tahun tidak tapi sebentar tidak menyetorkan hasilnya masuk ke yayasan yang yayasannya itu apa namanya, tidak diyakini untuk ke ininya apa namanya, ke bahwa itu betul-betul pertanggungjawaban keuangannya tidak clear gitu ya, tidak clear. Pertama itu memakai aset negara ya. Yang kedua, hasil pendapatan dari situ masuk ke yayasan dan tidak tahu pertanggungjawabannya itu apakah uang pribadi atau yayasan. Nah, untuk memakai aset negara, kalau itu ada uang masuk harusnya dikembalikan ke negara sebagai PNBP. Kalian pernah belajar kan keuangan negara? Nah, terus menguasai aset negara itu harus ada prosedurnya. Itu saja sudah menyalahi gitu. Jadi banyak hal ya, korupsi itu terkait dengan tadi hak kepemilikan yang punya negara di aku ya. Ini banyak terjadi juga di pemerintah daerah yang ada punya tanah bengkok gitu ya. Kepala-kepala desa yang diberi tanah bengkok itu sebenarnya bukan tanah. Gak tahu ya, tanahnya bukan ya, tanah bengkok itu ya. Iya Bu, tanahnya. Oh, menjadi tanah. Oh, jadi menjadi hak milik ya? Sementara waktu dia menjabat Bu. Oh, menjabat. Terus nanti dikembalikan lagi. Iya. Berarti kalau dia memang berusaha di tanahnya, terus misalnya ada hasil bumi di tanahnya, terus itu hasil buminya dikasih ke siapa? Kas desa. Nggak boleh diambil sendiri kan? Iya Bu. Nggak boleh. Nah, yang terjadi ini banyak yang tidak tahu kali ya, tidak tahu apapun tahu itu ya. Itu mengusahakan tanah itu kemudian dipakai sendiri. Apalagi banyak dana desa yang tadinya awal-awalnya itu karena nggak tahu kali ya, jadi kepala desanya bangun rumah sendiri pakai dana desa. Tuh. Iya Bu, banyak kasus Bu. Banyak kasus ya. Nah, Iya Bu. tuh. Terus ada yang lucu lagi, bangun memperbaiki jalan, oke, perbaiki jalan. Tapi memperbaiki jalan itu untuk menuju rumahnya. Gitu. Ya, menuju rumah kepala desanya gitu. Itu. Banyak entah ketidakmengertian, entah apa namanya, kurang paham gitu ya. Kalau zaman dulu nanya gagal paham gitu ya. Dana desa itu untuk apa? Gitu. Yang audit siapa ya Bu? Kalau sampai dana desa gitu, yang sampai ke desa-desanya gitu, Ya itu BPK. diaudit juga. BPK. Mereka juga sampai ke desa-desa gitu Bu. Apa namanya? Sementara ini mereka melakukan melalui inspektorat yang inspektorat daerah itu ya, inspektorat daerah ya, mereka lakukan. Karena inspektorat daerah penyalur masih berkaitan dengan penyaluran dana desa.
penyaluran dana desa ini kan tugasnya, walaupun itu jatuhnya dari pusat, tapi pertanggungjawabannya per kepala desa yang tentunya berantai sampai ke gubernur ya, sampai gubernur. Nah, tapi tanggung jawab tetap di kepala desa. Cuman laporannya, kemudian nanti auditnya tentunya dari pusat, dari apa? Dari pemerintah pusatnya, pemerintah daerah yang di pusat. Gubernur lah, gubernur ya. Itu. Nah, gitu ya. Itu eh, eh, awal-awal tuh ya, awal-awal mungkin dapat uang beras 1 miliar dulu ya pertama-tama. 1 miliar tuh, di desa itu uang itu susah banget gitu ya. Nah, begitu. Ya, ya mungkin kalian dari seluruh pelosok Indonesia nih. Sementara ibu dulu mungkin hanya 3-4 bulan hidup di desa gitu. Itu saja sudah bisa. Zaman mahasiswa dulu ada yang namanya KKN itu hampir 4 bulan gitu ya. Nah, itu kita bersatu hidup ya, menyatu dengan masyarakat desa sehingga eh, banyak hal-hal yang bisa ibu pelajari terkait dengan pengaturan desa gitu ya. Kepala desa, kebetulan kepala desanya yang pada saat ibu datang itu tidak mempunyai, bahkan buta huruf ya. Terus yang kepala desa sebelumnya itu kebetulan sarjana lulusan eh, dari UGM tuh. Nah, tentunya akhirnya tidak pernah ada rapat, tidak tahu cara memimpin desa. Jadi pernah suatu kali kita datang saja tidak disambut ya. Kita datang saja tidak disambut. Kemudian kita datang tidak disambut, kemudian eh, kita mau mengikuti rapat-rapat desa itu selama berbulan-bulan itu sama sekali tidak ada ya. Kemudian kepala desanya tidak bisa mimpin rapat, tidak bisa itu, jadi hanya duduk di kantin saja gitu ya. Lah, terus ini gimana caranya desanya bisa ini? Ya itu tadi autopilot gitu ya. Autopilot, kalian tahu autopilot? Autopilot tahu. Yang di Tesla. Jadi itu desanya bisa berjalan sendiri tanpa kepala desa. Yang masih bersyukurnya ya, bersyukurnya bahwa kepala desa sebelumnya itu meletakkan fondasi yang kuat bagi eh, para pengatur desanya ya, staf-staf desanya seperti eh, sek sekdesnya gitu ya, sekdesnya dan lain-lain itu akhirnya berjalan sebagaimana itu, tetapi akhirnya berantakan gitu ya, artinya berantakan. Kenapa? Karena ini ada program dari pusat gitu. Nah, kepala desanya nggak tahu apa-apa, akhirnya yang menjalankan sekretaris desa. Kewenangannya yang tidak, pada saat itu tidak bisa tanda tangan ya. Entah waktu tahun-tahun itu kan memang kepala desa itu hmm, dipilihnya tidak ada kriteria. Ya mungkin karena waktu itu ya, jadi nggak bisa baca pun masih bisa jadi kepala desa gitu. Itu ibu juga nggak paham ya, kenapa waktu itu kepala desanya buta huruf aja bisa jadi kepala desa. Nah ini mungkin ada unsur-unsur lain gitu ya, unsur-unsur lain yang menjadikan seperti itu. Jadi masyarakatnya juga mengeluh ya, masyarakatnya mengeluh kepada kami ya, para mahasiswa yang sedang KKN, bahwa situasinya sekarang sangat berubah. Zaman dulu itu sampai desanya jadi cantik gitu ya, desanya jadi cantik karena sebenarnya desa itu makmur, suasananya
bagus, apa, itunya bagus ya, pemandangan bagus dan lain-lain, itu benar-benar luar biasa ya. Ibu KKN di tempat desa yang seperti pindah ke villa gitu ya, pindah ke villa. Karena betul-betul ini tuh ya. Oke, mungkin isu lain di sini. Pengembalian aset kah? Pertukaran? Itu Bu yang apa? Yang menyimpan uang di bank di Swiss Bu itu. Ya. Itu yang ini lah Bu, yang beberapa negara masih menjadi surga untuk menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi itu. Saya nemunya itu Swiss itu Bu, contohnya mungkin. Karena dia negaranya nggak bisa diintervensi sama negara lain gitu Bu. Iya, betul ya. Jadi itu masuk ya kekakuan kerahasiaan bank ya untuk suatu bank kepada negara lain. Jadi apa solusinya gitu ya? Apa solusinya? Ya itu kalau tidak salah nih ya, kalau tidak salah Menteri Keuangan sudah membuat ini apa solusi untuk memblokir. Jadi ya itu sudah disimpan aja di sana ya permintaan blokir itu terkait dengan notis Interpol gitu ya, blokir ya tidak bisa diambil dan oleh negara juga belum, masih diusahakan ya, tapi nggak tahu ya apakah bisa atau tidak. Jadi sudah diblokir di aset-aset hasil korupsi itu diblokir. Gitu. Ya, salah satunya itu diblokir, yang penting tidak bisa diambil gitu ya, atau tidak boleh ada transaksi. Itu lumayan besar juga tuh se-APBN kita nih katanya. Se-APBN. Iya Bu, 11.000 triliun. Kan itu bisa buat macam-macam ya. Oke. Ya, oke ya. Jadi itu ya. Pesan untuk ini. Nah, jadi Ibu tidak bahas, tapi nanti kita lihat apa namanya terkait dengan ratifikasi ya, ratifikasi ini ada lagi Undang-Undang nomor 7 nih, Undang-Undang nomor 7 ya. Jadi sebelum Undang-Undang nomor 7 ada Undang-Undang ini. Nih. Ini Ibu lihat artikelnya banyak sekali. Nah. Ini United Nations Convention ya, hasil dari konvensi against corruption gitu ya. Against corruption. Against corruption. Nih, di sini ada beberapa. Nah, jadi di sini kita lihat apa namanya, bagaimana United Nations itu mempunyai gerakan untuk melawan korupsi gitu ya, sebagai apa koordinator gitu. Itu misalnya dari melakukan atau membuat suatu aturan ya, baik itu umum maupun khusus ya, general provision juga. Kemudian ada preventive measure, ukuran-ukuran preventifnya ya. Kemudian yang tadi bahwa melakukan kriminalisasi dan law enforcement untuk kerjasama ya, kerjasama mengkriminalisasi baik satu negara dengan yang lain harus sama. Terus melakukan kerjasama internasional, misalnya melakukan studi banding ya. Kemudian asset recovery, berusaha memulihkan untuk kembalikan aset tadi. Kemudian bantuan untuk teknikal ya, atau data informasi
ya tentunya penting nih data informasi ya. Nah, terus bagaimana mengimplementasikan ya, bagaimana mengimplementasikan untuk against corruption tadi. Nah, itu di beberapa negara menjadi masing-masing tentunya menjadi target ya, menjadi target seperti di Indonesia. Apa nih gerakan yang bisa masif gitu ya untuk pemberantasan korupsi, yaitu membuat atau mengkader penyuluh-penyuluh anti korupsi. Nah, itu luar biasa. Sekarang sudah berapa ribu katanya, mengklaim berapa ribu penyuluh anti korupsi. Tapi kan Indonesia luas ya. Terus kita berapa jumlah ininya penduduknya? Taruhlah penduduk yang harus dipahamkan untuk anti korupsi berapa? Nah, itu penyuluh itu masih kurang. Tuh. Tuh ya. Nah, ini nanti kalian coba di sekilas saja kalian baca ini apa sih sebenarnya pengaturan-pengaturan ini ya. Mau diterjemahkan juga boleh. Oke, itu terus ada lagi. Nah, baru yang ini terkait dengan ini ya, terkait dengan ini ya. Undang-Undang Nomor 7 di Indonesia ya, terkait dengan tadi meratifikasi undang-undangnya yang konvensi tadi. Oke, meratifikasi. Oke. Ratifikasi jadi di konvensi tadi ya. Terus kemudian nanti bagaimana kondisi Indonesia, terus pengaturannya bagaimana, terus dampak dan kepentingan di Indonesia bagaimana, gitu ya. Jadi sebenarnya secara ini ya, bahwa United Nations Convention Against Corruption ini adalah only legally binding international anti-corruption multilateral treaty. Jadi ini hanya berupa pengaturan ya, pengaturan terkait dengan kerjasama internasional ya, dan perjanjian internasional. Jadi tujuannya UNCEX ini goals is to reduce various type of corruption, ya, mengurangi tipe-tipe korupsi ya, jenis-jenis korupsi yang that can occur across country border, yang tentunya saling terkait negara antar negara melewati batas negara gitu ya. Jadi bukan nasional lagi korupsinya, tapi terjadi di luar negeri. Luar negeri maksudnya luar negeri dengan negara kita, seperti tadi bribery, suap di negara Indonesia tapi pelakunya orang luar ya. Such as trading, misalnya trading in influence and abuse of power, as well as corruption in the private sector, such as embezzlement and money laundering. Juga nanti ada money laundering. Nah, ini yang paling sulit, money laundering. Jadi PBB sudah mengetahui bahwa hasil korupsi itu disimpan di Swiss misalnya, atau disimpan di, oh ya, pernah dengar nggak korupsi, aduh siapa ya, lupa Ibu, itu ternyata punya restoran di London, punya restoran besar, sangat besar yang memang sering dikunjungi oleh Indonesia, warga negara Indonesia. Itu ternyata hasil korupsi restoran itu, money laundering ya. Jadi nanti kalau ada seperti itu ya, karena Inggris ikut dan Indonesia ikut, tentunya dia bisa melakukan kerjasama untuk apakah nanti, nah sekarang nggak tahu nih nasib restorannya apakah dijual atau ditutup gitu ya. Seperti itu, dan itu restoran besar, dan kalau sudah di London membuat restoran itu luar biasa sekali ya, dan itu di tengah kota lagi ya, di pusat kota ya, pusat kota. Nah, jadi ini proses-proses
ininya kejadian untuk penetapannya ya. Ini siapa saja negaranya? Nah, tapi tidak semua apa namanya negara meratifikasi ini ya. Tidak semua meratifikasi. Nih. Nah, tentunya seperti ini ya. Alurnya korupsi itu memang pencegahannya ya nasional maupun internasional. Nah, dukungan pemerintah ya, baik yang untuk nasional maupun kerjasama internasional. Peraturannya belum memadai. Terus Indonesia sudah berusaha untuk ikut menandatangani konvensi tadi ya. Nah, ini cerita ini ya, lihat ke belakang bahwa undang-undang tipikor yang di ini masih belum menyentuh korupsi di berbagai sektor. Apa namanya? Pengaturan korupsi ya, pengaturan gratifikasi misalnya. Itu saja masih kita masih membangun gitu ya. Masih membangun untuk membuat gratifikasi. Dan belum adanya peraturan mengenai pengembalian aset-aset yang korup. Nah, belum ada aturan itu. Belum ada aturan yang melarang aktivitas money laundry, mencegah korupsi dan saling bekerja sama satu sama lain. Ini masa-masa itu dan sekarang kita mulai dengan pengesahan ratifikasi United Nations Convention ya, Convention Against Corruption itu. Terus reservation ya. Itu maka secara apa namanya? Secara internasional kerjasama dan lain-lain itu sudah menjadi bagian dari pemberantasan korupsi di Indonesia gitu ya. Nah, terlebih lagi ya, itu konvensi itu juga mengatur dan Indonesia harus menyesuaikan ya dengan persyaratan-persyaratan di pasal 66-nya. Konvensi mengatur supaya penyelesaian sengketa seandainya terjadi mengenai tahap penafsiran dan pelaksanaan konvensi melalui Mahkamah Internasional. Itu ya, melalui Mahkamah Internasional. Kemudian sikap ini diambil antara karena pertimbangan bahwa Indonesia tidak mengakui jurisdiksi yang mengikat secara klematis ya. Itu namanya compulsory jurisdiction dari Mahkamah Internasional. Jadi persyaratan tersebut bersifat prosedural sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku. Gitu. Nah, apa itu pokok-pokok isi konvensinya? Tadi kan sudah dijelaskan ya dengan yang berbahasa Inggris itu. Ya tadi mulai dari tindakan pencegahan, kriminalitas dan penegakan hukum, kerjasama internasional, pengembalian aset, bantuan teknis, dan mekanisme pelaksanaannya. Jadi undang-undang tadi berlaku sejak tanggal diundangkannya. Tuh. Nah ini sedikit alur terkait dengan kegiatan tadi ya PBB. The preparation of the United Nations Convention began at 2000 ya, in 2000 where the General Assembly of the United Nations ya itu pada yang ke-55 ya untuk resolusinya. Jadi nomor 55. It is necessary to formulate international anti-corruption legal instrument
globally that connect different legal system and advise effective effort to eradicate corruption, gitu ya. Jadi memang harus ada formulasi untuk anti korupsi ini yang mengakomodasi legal gitu ya sebagai instrumennya yang berlaku global gitu ya. Di mana sistem global, sistem negara-negara itu aturannya bisa berbeda-beda ya, gitu. Nah, ad hoc was formed to negotiate the draft convention until finally in United States reacted. Important meaning for Indonesia. Jadi di Indonesia apa manfaatnya? Itu the ratification of this convention is a national commitment ya. Jadi konvensi ini jadi national commitment to improve the image of the Indonesian nation in national political circle ya. One important meaning of the ratification of the convention are increasing international cooperation ya, tracking, freezing, confiscating, returning, asset resulting ya. Increase international cooperation pasti increase international cooperation in implementing extradition agreement, mutual legal assistance ya. Jadi ini mulai pengaturan-pengaturan ya. Bagaimana transfer prisoner-nya, bagaimana criminal proceeding-nya ya. Correct establish, kemudian harmonisasi legalnya ya. Nah, ini juga terkait ini mungkin ini sama tadi ya untuk bagaimana konsekuensi dari ratifikasi ini bahwa negara Indonesia harus setiap negara yang ikut ya itu harus punya dukungan gitu ya seperti positif membuat norms inwardly positive law Indonesia in addition to catching up behind the shortcoming of current. Terus apa kondisinya hari ini ya? Complexity corruption crime, jadi makin kompleks ya, makin kompleks. Juga ada internalization corruption time crime ya. Kemudian ternyata ada hubungannya international law sama national law ya. And the influence of international law. Jadi karena ini internasional tuh pengaturan-pengaturan hukum internasional nih harus ini. Nah, bagaimana penerapan di Indonesia? Ini ya. Jadi penerapan di Indonesia universal principle criminal law applies in every country ya. Jadi penerapannya di setiap Indonesia, ratifikasinya juga Indonesia sudah lakukan. Kemudian ratifikasi ini ya sudah dibuatkan program-program atau ininya ya perencanaannya dan juga masuk ke ranah hukumnya. Nah, Indonesia masukkan tadi 8 artikel tadi ya untuk anti korupsi, prevention, untuk bribery, penyuapan kepada siapa saja, 17 embezzlement tadi ya, 25 obstruct, reciprocal dan lain-lain. Oke, nah masalah yang penting ya, bagaimana meyakinkan untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi itu dan mensupport Badan PBB tadi ya untuk current legal instrument regulasi itu sesuai dengan tujuan dari Yuncek tadi ya. Nah makanya KPK meminta tolong ya untuk tetap melihat menginisiasi terkait dengan gap analisis ya, sehingga Yuncek juga
punya kemampuan untuk membuat aturan dan regulasi di Indonesia. Ya. Jadi gap analisis tadi ya membawa untuk membuat gimana sih apa yang terjadi di Indonesia tentang pemberantasan korupsi, susahnya apa? Nah, ini contoh di pasal 15, 16, 17 nih. Gap analisis berpendapat bahwa ketentuan ini sudah dijelaskan di pasal-pasal 5, 6 ya. Pejabat publik gitu dalam negeri dan siapa pejabat publik luar negeri. Kriminalisasi penyuapannya bagaimana? Gitu ya. Terus bagaimana penalaran suapnya? Bagaimana ketentuan terhadap undang-undang anti korupsinya? Gitu ya. Apa yang dilakukan ya? Pencurian apa yang dilakukan? Kemudian adakah pengalihan hak properti kepada pejabat lain? Nah, gap analisis berpendapat bahwa ketentuan ini sudah dicantum di pasal 8, pasal 9 dan pasal 10. Oke. Nah, conclusion-nya apa? Bahwa Indonesia mempersiapkan dan juga memastikan kembali ya pemberantasan korupsi dan implementasi dari UNCEK tadi. Indonesia memilih one of the countries that was used as a pilot project in implementasi ya, where Indonesia was willing to be reviewed by other countries ya, bisa direview oleh negara lain. In this case, Indonesia is willing to be reviewed by Netherlands and Jordan. Through the complexity case of corruption, Indonesia still trying best to face and correlated between national crime law and conversion law. Oke, sampai situ. Ibu beri gambaran ya, nanti kalian baca-baca lagi. Nah, Ibu akan kan kemarin itu ya menanyakan bagaimana ininya terkait dengan membuat tugas pribadi nih. Terus kita masukkan ke IG-nya SPI ya. Nanti kalau misalnya izin boleh di PKN stand, boleh nggak ya? Mungkin ini karena tugas, tapi nanti ibu pilih tidak semua ya. Nanti ibu pilih kira-kira siapa yang ini. Tapi kalau penilaian semua, tapi nanti ibu pilih yang betul-betul apa namanya nanti cara memilihnya nanti bisa minta tolong teman-teman di KPK nih ya, silahkan memilih dari hasil-hasil karya kelas ibu nih ya. Untuk materi itu ya ininya ya terkait materi. Kalau terkait tugas individu itu ya, jadi sampai terakhir ibu minta itu saja karena nanti dikumpulkannya pas nanti menjelang UTS aja nih tugas ininya. Terus nanti dipilih dan nanti diupload di kalau IG apa namanya? Bukan diupload. Apa Yasmin? Diposting, Bu. Posting, Bu. Diposting ya. Diposting. Terus nah tugas kelompok ini agak sedikit advance ya. Agak sedikit advance adalah membaca makalah gitu ya. Membaca paper-paper yang terkait dengan korupsi. Nah, Ibu tunjukkan nih judul-judulnya. Ibu sudah nemu banyak nih. Nah, tinggal nanti kalian Ibu pilihkan ya. Nah, kenapa? Karena kalau milih sendiri pasti akan berebut nih supaya semua dapat bagian. Judulnya coba Ibu ini dulu, Ibu screenshot.
Bisa ya? Oh ini nih. Sudah bisa terlihat belum ya? Judulnya ini nih. Udah Bu. Coba dibaca dulu judulnya. Ada 11 ya. 11, 10 aja ya. 10. 10 dibagi, kita ber-30 ya. 33. Gimana, sudah baca semua? Nah ini ada 10 ya, kita ber-30 kan ya? Iya Bu. Nah dibagi 10, tadi dibagi 30. Jadi satu kelompok 3. Ada yang Ibu challenge mau yang bahasa Inggris? Yang fiscal decentralization encourage corruption. Ini menarik kalau yang fiscal decentralization ini karena yaitu tadi korupsi yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah. Gitu. Oke. Nah. Ada yang mau itu? Oke. Sekarang langkah berikut adalah untuk memastikan ya, ini tugas kelompok untuk penilaian aktivitas. Jadi penilaian aktivitas ada 2 ya. Jadi tugas pribadi sama tugas ini tugas kelompok. Maaf, ini azannya terdengar jelas nggak ya? Iya Bu. Ya, Terdengar Bu. Berhenti dulu. Apa ini Mas?
Oke. Nah, sekarang gimana caranya untuk membaginya? Ada ide, saran? Pak Ketua PIC? Milih sendiri, berurut, nomor hadir. Ibu, Hmm, boleh tanya materi hari ini dulu belum, Bu? ya, silakan. Mengenai yang tadi, Bu, yang diskusi itu kan salah satunya kan ada pertukaran tersangka korupsi itu, Bu, yang kerjasama internasional. Nah, saya itu lihat di buku, itu dibilang ada perjanjian bilateral mengenai ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik. Nah, kemudian saya cari di internet, ekstradisi itu misal ada tersangka korupsi gitu yang ditahan di negara lain, kemudian dikembalikan ke negara asalnya gitu, Bu. Nah, kalau semisal antar negara itu tidak terdapat perjanjian bilateral gitu, Bu, terus nanti ada kendala nggak ya, Bu, dalam menangkap koruptor itu, Bu? Itu gimana, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Namira, makasih ya. Ya, jadi ini case by case ya, case by case. Jadi kalau negara itu tidak ada ekstradisi, proses prosedurnya tentunya lewat kedutaan ya. Nah, ini masalahnya ada lagi kalau dia sudah menjadi warga negara setempat gitu. Nah, itu agak sulit untuk memintanya. Tapi kalau menjadi warga negara Indonesia banyak cara, jalur diplomatik, tidak memperpanjang visa, itu juga bisa. Ya. Jadi imigrasinya sehingga dia mau tidak mau tidak bisa memperpanjang paspor atau visa sehingga mau nggak mau dikembalikan ke Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau dia masih warga negara Indonesia. Tapi kalau sudah warga negara di sana ya agak sulit juga ya kalau nggak ada ekstradisi. Tapi jalur diplomatik bisa diusahakan, jalur diplomatik ya. Tuh. Berarti, Bu, perjanjian ini tuh kayak nggak mesti ada gitu ya, Bu? Nah, kalau ekstradisi itu memang nggak mesti ada di setiap negara ya. Bahkan kemarin pada saat yang terakhir siapa tuh yang di Singapura tertangkap udah umur 80 tahun. Ibu agak lupa ya, ada dengan Singapura ada ekstradisi nggak ya? Tetapi tidak boleh dijemput akhirnya. Tadinya mau dijemput kan oleh pemerintah Indonesia dengan maskapai penerbangan Garuda tentunya. Itu akhirnya tidak boleh dijemput, tapi akhirnya diterbangkan dari Singapura menggunakan maskapai penerbangan umum. Itu. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Afala, gimana nih caranya? Ada 10. Kalau mau ada yang bahasa Inggris boleh. Nanti tentu nilainya berbeda ya. Makanya Ibu hanya ngambil 1 nih. Kenapa? Karena ini terkait dengan korupsi-korupsi yang terjadi di pemerintah daerah. Yang dilakukan oleh gubernur, wali kota, dan lain-lain. Ada dana bansos, ada dana dan desa, dan lain-lain. Sepuluh 3 ya. Kalian bentuk kelompok dulu bertiga. Bagaimana kalau berhitung aja 1 sampai 3?
Kayak di kelas itu loh, berhitung 1 sampai 3. Yang nomor 1, terbalik, berhitung 1 sampai 10. 1 sampai 10. Yang nomor 1 gabung nomor 1, nomor 2 gabung nomor 2, nomor 3 gabung nomor 3, gitu ya. Urutannya gimana, Bu, itu hitungnya? Oh, dari nomor absen aja kalau gitu ya. Berarti absen Bu, 1. ini Ya, gimana? udah di ini, Bu. Udah diacak. Maksudnya acak? Udah dibuat ini, Bu. Pakai Kayak random, Bu. Oh gitu. Siapa Iya. yang buat? Anak-anak ini, Bu. Oh, baby, Bu. coba di sharing. Di sharing di share di ini. Baik, Bu. Ya Allah. Bentar ya, Bu. Apakah kelihatan, Bu? Belum. Ini, Bu. Betul. Oke. Random tim generator. Wah, kalian canggih-canggih nih ya. Tolong dicatat ya. Untuk temanya tadi yang dikecualikan yang apa ya, Bu? Yang bahasa Inggris. Oke, ini sudah kita. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tadi ininya sudah dicatat ya masing-masing ya. Sudah dicatat masing-masing. Nah, setelah ini kan Ibu share di sini mungkin bisa nggak ya Ibu share ya di chat room. Bisa, Bu. Ibu share ya. Izin stop share ya, Bu. Oke, makasih ya Marcella ya. Makasih. Iya, Ibu. Ada yang mau bahasa Inggris nggak? Ini yang nomor 1. Ini nomor 1 ya. Kayaknya lama ya. Yang cepat apa ya? Langsung ke WA grup aja, Mas. Langsung ke WA grup. Oke. Langsung ke WA grup. Tapi nggak cepat juga sih. Coba ya. Ini yang kedua. Ini nomor 1. Yang kedua ini. Alfredo. Kemudian Bambang Waluyo. Yang ketiga Erika.
Yang keempat, haifaruhul. Jadi yang pertama tadi Alfredo, yang kedua Bambang Waluyo, yang ketiga Erika, yang keempat Haifaruhul, yang kelima Juniarta, Iwayan Juniarta, satu, dua, tiga, empat, lima. Yang keenam Lasina. Yang keenam Lasina. Yang ketujuh Lindia Sari Palupi. Yang kedelapan Pratiwi Anjeng. Yang ke-10 Trivial Kabah. Yang ke-9 apa, Bu? Yang ke-9 Trivial Kabah nih, korupsi di Indonesia. Baru akan di-share nih. Yang baru sampai ke 9 nih ya. Sedang proses 89 sedang proses. 89 sedang proses. 89 sedang proses. 9 sedang proses. Yang Pratiwi itu siap yang kelompok berapa, Bu? Pratiwi ke 8, Oh iya, Bu. Yang Trivial Kabah ke 9. Oh, belum muncul ya, sebentar. Jadi baru sampai Pratiwi ya. Jadi yang pertama kelompok 1 Alfredo Juan Maulana, kelompok 2 Bambang Waluyo, kelompok 3 Erika, kelompok 4 Haifaruhul, kelompok 5 Juniarta, kelompok 6 Lasina. Ini belum muncul nih Lasina nih. Lasina masih muter-muter. Kelompok 7 Lindia Sari, kelompok 8 Pratiwi Ajeng, kelompok 9 Rivial Kabah. Nanti urutannya ini ya, apa Ibu share screen urutannya ya. Sebentar, ini tambah satu lagi yang 10. Yang 10 Wicipto Setiadi. Nah, Ibu share screen kalian capture ya. Nah, ini. Jadi dari sini ya. Alfredo nomor 1, Bambang Waluyo nomor 2, Erika 3, Haifaruhul 4, Juniarta 5, Lasina 6, Lindasari 7, Pratiwi Anjeng 8, Rivial Kabah 9, Wicipto Setiadi 10. Coba di capture ini. Sedih, Bu. Sudah muncul kan ya? Sedih, Bu. Sudah di capture. Oke. Ibu. Ya. Yang Lasina sepertinya belum ada, Bu. Sebentar, ya. Lihat dulu ya. Oh iya nih masih proses.
Sebentar, masih proses. Baik, Bu. Jadi ini sebenarnya kalian sudah pelajari semua materinya ya. Nah, sudah pelajari materinya. Nah, ini ada yang berupa kreatif ide-ide baru ya, ada yang berupa bukan ide baru. Jadi maksudnya implementasi seperti ada si pansos ya kalau nggak salah ya. Nah, itu apa itu si pansos ya? Sistem informasi apa itu ya? Itu merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk gerakan anti korupsi itu ya. Terus ada yang menggambarkan nanti hanya deskripsi saja korupsi di Indonesia. Nah, tapi itu buat Ibu pengetahuan juga nih buat Ibu juga ya. Korupsi di Indonesia gimana sih? Nah, itu ada yang meneliti. Nah, kebetulan kita bisa membuat ininya. Nah, supaya hasil kalian ini bisa menasional gitu ya. Dalam arti menasional di kampus gitu ya. Sama di BPPK di di unit ya. Nanti kalian tuangkan di dalam presentasi ya. Nah, nanti dipresentasikan nih pada saat kita sedang membahas materi nih. Kebetulan materinya seperti tadi kebanyakan undang-undang semua ya. Nah, tentu kan kita tidak bisa membahas undang-undang begitu saja ya. Masa Ibu mau baca pasal 1 adalah ini, pasal 2 ini, pasal 3 ini gitu ya. Nah, tentunya nanti diperkaya dengan presentasi-presentasi kalian di kuliah itu. Kenapa? Karena kita lebih penting, kita mendapat pengayaan dari hasil membaca teman-teman semua, gitu. Ya, dari hasil membaca. Nah, dipresentasikan kemudian, nah rencana ya, ini karena Ibu nih banyak saluran ya untuk mempromosikan hasil-hasil karya kalian gitu ya. Mau lewat IG, mau lewat KLC. Nanti mungkin kalau nggak di IG terbatas, di KLC ya. Nah, ini nanti Ibu promosikan kalian ini menjadi materi Ibu anti korupsi. Seri anti korupsi sampai 10 biji, 10 buah. Seri anti korupsi, gerakan anti korupsi. Nah, gerakan anti korupsi apa? Yaitu gerakan mahasiswa terhadap awareness terhadap hasil karya ilmiah yang membahas tentang korupsi. Itu juga gerakan anti korupsi loh ya. Ya enggak? Karena dengan membaca karya tulis atau membaca penelitian orang lain, itu kan memperkaya kita terhadap membangun awareness. Nah, nanti Ibu akan menjadi satu judul ya terkait dengan anti korupsi. Apa tema anti korupsi yang diambil tentunya dari karya-karya ilmiah ya yang sudah banyak beredar. Nah, ini lebih memperkaya lagi nih ya. Nah, nanti dimunculkan di situ hasil diskusi. Nah, formatnya tentunya mengikuti itu ya, mengikuti papernya tadi. Yang pasti ada latar belakang ya enggak? Ada latar belakang, kemudian ada pembahasan. Latar belakangnya apa? Kalau ada data-data yang penting pakai aja gitu ya. Oke. Oke. Nah, sisa waktu ini Ibu buat masih ada setengah jam ya. Kalian sudah bisa mulai. Ibu bisa buat breakout room, tetapi tadi nomornya berapa ya? Ada yang bisa bantu Ibu untuk ini
Ibu mau buat breakout room. Di WA group bisa di-share tadi picture-nya. Apa namanya? Mungkin nanti kita masuk sendiri-sendiri aja, Bu. Gimana? Oh, bisa ya? Iya, Bu. Oke. Sip, Ibu juga lupa. Bisa masuk ya, breakout room. Oke ya, Ibu masukkan breakout room ya. Berarti ini ada 10. Berarti assign automatically atau let participant choose room ya. Let Ibu participant. maaf Bu, ya. Kalau dari HP nggak bisa Bu, join sendiri Bu, harus diituin Bu kalau dari HP. Oh gitu. Oke. Makasih Bu. Ya, yang dari HP nanti chat aja di Ibu, nanti Ibu masukkan ya. Yang selebihnya let participant choose room. Atau assign automatically ya. Coba Ibu dulu let participant choose room dulu ya, coba Ibu ini. Sorry, salah. Itu record room. Delete, berarti Ibu harus bikin 10. Sudah munculkah breakout room-nya? Oke, disebut saja. Kelompok 1 nomor berapa? 13, 14, sama 16, Bu. 13, 14, sama 16. Oke, sudah masukkah? Belum, Bu. Belum. Gimana caranya? Lupa Ibu. Sudah muncul, Bu. Oh ya, kalian bisa pilih sendiri ya. Nah.